Untuk membahas lebih dalam atau untuk mendapatkan informasi terkini terkait dengan kelanjutan misteri tewasnya pegawai koperasi yang ditemukan dicor serta dikubur atau memang ini tewas di salah satu distro di Maskarebet, kami saat ini telah terhubung bersama salah satu kuasa hukum dari korban, Antoni Eka Saputra, yakni Jasmadi Pasmaindra. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Jasmadi. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik, Bang Firza. Baik, Bang Jasmadi, kita langsung berbincang ini, Bang. Mungkin sebelumnya, mungkin banyak pemirsa juga atau publik masih mendapatkan tanda tanya besar ini. Awal kronologi dari kejadian, mulai dari hilangnya korban, Antoni Eka Saputra, hingga sejak 8 Juni 2024 lalu, hingga bisa ditemukan. Mungkin bisa di-highlight sedikit, Bang Jasmadi. Baik, terima kasih Bang Firza. Ya, jadi 8 Juni itu, tepatnya hari Sabtu, di sekitar jam 11 siang, itu korban pamit untuk pergi menagih, biasa aktivitas hari-harinya kan. Nah, waktu sebelum dia pergi memang ada cekcok lewat telepon dan itu di loudspeaker. Nah, itu didengar oleh istrinya. Nah, cuman tidak ditanya kenapa cekcok. Nah, setelah itu dia pergi sekitaran pukul 11.39, hasil dari CCTV yang kami temukan pada waktu 4 hari korban sudah tidak pulang, itu dia pergi. Nah, pada saat hari Minggu, biasanya kan korban ini ya pulang normal lah. Dia jam 4 itu kadang sudah ada di rumah atau jam 6 sore kan. Nah, setelah itu istrinya agak bingung kok belum tiba di rumah. Tapi karena mungkin kemalaman atau mampir tempat teman, tapi di telepon semenjak dari hari Sabtu sekitaran jam 12 itu sampai jam 5, HP-nya berdering, WA-nya berdering, tapi tidak dijawab. Nah, disitulah mulai kecurigaan dari keluarga, istri dan teman-temannya, sehingga menunggu, tapi tetap menunggu apakah mungkin dia pulang kan hari Minggunya atau malamnya gitu. Sudah 24 jam dilakukan ini pelaporan ya ke pihak kepolisian. Betul. Baik. Pada Minggu malam dilakukan ke kepolisian. Baik, Bang Jasmadi, hingga dari sejak dilakukan pelaporan ke pihak kepolisian sampai akhirnya bisa bisa mengetahui ya, hingga bisa kita ini seperti apa, Bang, prosesnya? Kan agak cukup lama nih, dari 8 Juni hingga baru kita hebohnya kemarin bahkan, Bang Jasmadi. Ya, jadi Minggu malam kami melakukan laporan orang hilang di Polsek Sukarami kan. Nah, setelah laporan kami tidak berdiam diri juga, dari kami, tim saya dan tim teman-temannya melakukan mencoba lidik mandiri, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik dari teman, baik dari nasabah, sehingga pada titik akhir terkumpullah nasabah yang mengatakan waktu dari temannya, hari Jumat sebelum kejadian dia hilang, dia adalah menagih di daerah KM 12. Sehingga kami datangi. Nah, coba kami ajak ngobrol ibu itu kan. Akhirnya ada juga di hari Jumat, si korban ini cekcok juga via telepon. Nah, ketika nasabah itu ditanya, itu kan karena akrab, udah biasa ngobrol kan, ditanya, kenapa ribut-ribut? Ini nasabah aku yang di Talang Kelapa. Itu petunjuk awalnya. Nah, dari situ kami menanya kepada adik iparnya. Adik iparnya kan kebetulan satu rumah saya, dia ikut juga di koperasi ini. Siapa nasabah yang dari Talang Merucut ketika diketahui di Talang Kelapa adalah yang pemilik distro tersebut. Nah, sejauh waktu kejadian hingga bisa mengetahui ya, tentunya bahwa memang pelaku hanya ditagih hanya di kawasan distro itu. Nah, apakah memang sejak awal bisa diketahui memang debiturnya adalah distro itu, kabarnya distronya memang tutup ya, Bang, sejak kejadian itu hingga saat ini? Bisa dijelaskan? Nah, setelah mendapatkan informasi dari nasabah tadi, Jumat dia menagih, kemudian kami coba fokus kepada nasabahnya yang di Talang Kelapa, yaitu di distro. Akhirnya kami dan tim serta teman-teman melakukan pengamatan. Hampir tiap malam kawan-kawan itu mau monitor distro dan rumahnya. Rumahnya kan paling berjarak sekitar setengah kilo lah mungkin dari distro. Situ ya, Bang ya. Artinya bukan tinggal di distro ya. Distro hanya untuk menjual ya. Baik. Dan akhirnya
akhirnya bisa sampai Bang, mungkin bisa langsung dipercepat Bang untuk ceritanya, mungkin bisa disingkat, Ya, bisa sampai akhirnya ya. PS ini bisa ditangkap di Batam. Seperti apa Bang prosesnya? Oke. Hasilnya kan akhirnya 3 hari sebelum pertemuan mayat, itu kan kami kumpulkan informasi bahwa titik beratnya di sana. Akhirnya kami juga menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian. Nah, kemudian ada juga kotak handphone si korban yang belum dibuang gitu. Jadi kami juga serahkan kepada pihak kepolisian karena sebelumnya dicek melalui nomor handphone itu tidak terdetek, cuman tidak ada kan, atau tidak ada di posisi itu atau hasilnya nol gitu loh. Makanya kita coba kasih kotak. Nah, kotak itu di res email ketahuanlah itu posisi handphone sedang aktif di daerah Batam dan pakai nomor yang lain. Sebentar Bang, ini boleh diulang. Kotak handphone korban atau kotak handphone Korban. pelaku? Korban. Oh, Kotak artinya handphone korban. korban dibawa oleh si pelaku ke Batam. Iya, yang sudah tertangkap ini. Baik, melalui emailnya akhirnya bisa diketahui bahwa sang pelaku ini berada di Batam dan akhirnya bisa diciduk dan dibawa ke sini ya, dan akhirnya bisa dapat pengakuan dari beliau bahwa ini sudah memang kejadiannya memang dicor di ruko tersebut, Bang Jasmadi. Ya, betul. Baik. Ya, Nah, akhirnya baik. terungkap kan. Nah, Bang Jasmadi, sejauh pada waktu kejadian hilang sampai akhirnya ditemukan pelaku, apakah memang pihak keluarga korban ini mempunyai intuisi atau feeling sebelumnya bahwa memang kondisi dari Anton Eka Saputra ini apakah berharap memang masih hidup atau seperti apa? Bisa Abang mewakili keluarga korban? Ya, Seperti apa Bang yang harapan dirasakan keluarga saat itu? Ya, pertama hampir tiap hari saya tanya semua keluarganya. Kebetulan kan orang tuanya, mertuanya kesini semua dari semenjak 1 hari hilang itu. Jadi dan kebetulan ini di sebelah rumah saya, kontrak rumah saya gitu loh. Nah, kebetulan tetangga Jadi ya? enggak terlalu. Baik. Ya, tetangga. Kebetulan itu rumah saya yang ditempatin kontrak kan. Jadi saya tanya, ada nggak mimpi? Tidak ada, biasa-biasa saja. Kemudian anaknya juga nggak rewel, nggak apa. Nah, memang yang ada keanehan 3 hari sebelum penemuan, anaknya itu kalau ada pesawat lewat dia nunjuk ke atas gitu loh. Kan kami kan dekat bandara kan, jadi kalau pesawat lewat itu kan terlihat jelas. Nah, anaknya masih 2 tahun yang baru mau bisa ngomong lah, itu nunjuk ke atas. Paling di situ, kalau orang tuanya nggak ada Untuk mimpi pemirsa apa. yang belum tahu Bang Jasmadi, mungkin kita bisa informasikan bahwa korban ini memang tinggal di kawasan Suak Simpur ya, Bang Jasmadi ya. Suak Simpur. Nah, mungkin juga kita ingin mengenal profil korban juga, mungkin banyak yang media-media tidak meng-up ya, seperti apa sosok korban ini. Sebenarnya sudah berapa lama Bang korban Anton Eka Saputra ini bekerja sebagai pegawai koperasi, mungkin asalnya dari mana? Karena yang kita dengar juga bukan orang Palembang ternyata. Bang Jasmadi dan betul. berkeluarga, punya anak 1, baru menikah juga kabarnya 2 tahun yang lalu. Silakan Bang Jasmadi. Ya. Ini korbannya atas nama Anton Eka Saputra. Dia ini aslinya orang daerah Lampung Utara, tepatnya di Kecamatan Sungkai Barat, Desa Nagari Baru. Jadi Sungkai Barat. Nah, itu dia ini bekerja di koperasi itu semenjak tahun 2016 di Palembang. Nah, cuman menempati di tempat saya ini baru setahun 1 bulan. Jadi menikah berarti ya. Ya, setelah menikah istrinya diboyong ke Palembang. Nah, dulu di Talang Kelapa, dari Talang Kelapa baru setahun sebulan baru tinggal di sebelah rumah saya. Baik. Dan Gitu. punya anak 1 ya, Bang ya. 1. Baik, Bang Jasmadi, kita Laki-laki. ingin kita juga ingin tahu Bang ya, update terkini kan kemarin sudah dilakukan otopsi ya di instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan. Mungkin Abang punya informasi update-nya seperti apa Bang hasil dari otopsi semalam? Ya, hasil otopsi semalam ya alhamdulillah selesai pada pukul 12:30 dini hari kan. Kemudian jenazah langsung dibawa ke kediaman di Lampung, dikebumikan. Tadi saya dapat info itu jam 5. Nah, informasi sementara jam 5 subuh tadi udah dikebumikan di Lampung. Sudah dikebumikan di Lampung. Baik. Dari hasil otopsi sudah bisa diketahui Bang Jasmadi apa korban ini meninggal pada tanggal berapa dan penyebab meninggalnya oleh apa, Bang Jasmadi? Iya. Hasil otopsi kalau yang resminya belum ya, tapi kami analisa kami menduga ya kan. Mungkin ini diduga itu di hari Sabtu itulah eksekusinya. Kemudian diketemukan pada saat pembersihan semen yang bekas coran itu ditemukanlah sling itu kawat itu di leher korban. Nah, kemudian kami juga menduga ya, tetap kita menunggu hasil resmi. Itu setelah dipukul kepala dia pingsan, kemudian sebelum dicor dia dicekik dulu sampai meninggal baru dicor.
Baik. Itu dugaan kami ya. Itu dugaan Sebagai sementara praktisi. ya, dugaan sementara pihak kuasa hukum ya akan penyebab kematian dan lain sebagainya, dan tanggal pasti kematian. Tapi kalau untuk Ya. dari kayak kita itu tadi dugaan sementara, kita masih menunggu ya press release dari Polrestabes. Tapi kalau boleh menduga-duga juga Bang, motif sementara gitu Bang dari pelaku ini menghabisi nyawa korban ini oleh apa, Bang Jasmadi? Dugaan Motifnya sementara. mungkin karena ya dugaan sementara hanya apa ya, ketersinggungan. Mungkin dengan ada cek atau juga sudah banyak tagihan kepada si pelaku ini, tapi pas titik klimaks emosinya itu di korban. Karena kalau kita lihat dari nominal, ini kan cuma 10 juta, Betul, bukan betul. miliaran ini. Iya. Ya, kok terlalu Informasi yang tega gitu pelaku. Betul, informasi yang kita terima 10 juta rupiah Bang pinjamannya. Namun mungkin Abang juga dapat informasi sebenarnya Anton Eka Saputra ini menagih ke owner distro ini sudah berapa kali Bang? Atau sudah berapa lama memang pinjaman ini menunggak? Mungkin itu juga belum ada informasi yang kita dapatkan Bang Jasmadi. Ya, itulah coba kami runut yang tadi sehingga berkesesuaian. Di hari Jumat dia nelpon cekcok, ditanya dengan Talang Kelapa, Minggu juga sebelum berangkat dia cekcok. Ya kami berasumsi ya, kami menduga di kalimat dia itu sempatlah terdengar oleh si Mbak nasabah yang di hari Jumat itu, ngapo belum cukup, kan sudah jatuh tempo. Nah gitu. Artinya mungkin di sisi lain si korban ini memberikan tambahan pinjaman, tapi pada saat hari H jatuh tempo itu si nasabah belum cukup Membayarkan. uangnya untuk Baik. membayarkan. Baik. Nah, mungkin emosi kesal gitu kan. Nah, Bang Jasmadi, kita juga ingin mendalami ya ini sosok pelaku nih, dari kan informasi yang diterima baru 3 ya Bang ya. Memang ini sesuai dengan pengakuan dari PS ya, yang pelaku yang sudah ditangkap di Batam ini mengatakan hanya 3 orang pelaku, di mana otaknya merupakan adalah owner dari distro tersebut. Nah, kalau dari informasi yang Abang terima kan 2 masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Update-nya seperti apa Bang? Mungkin bisa dijelaskan juga, kabarnya keluarganya juga ikut menghilang, Bang Jasmadi. Iya, jadi menambah kecurigaan kami, rumah tutup, distro tutup, kami dapatkan handphone yang punya distro, istrinya, adiknya juga kami dapat, kemudian juga dapat juga kami kosan adiknya. Itu kosong dan HP-nya semua tidak aktif. Kami cek Semuanya. medsosnya, ya biasanya ya update gitu loh istrinya itu kan. Termasuk yang IG distronya itu kan namanya barang jualan semua isinya. Namanya orang bisnis kok. Jual Tidak online aktif, kan? juga ya, Sulit. jual online juga, bahkan tidak Iya. tidak aktif juga bahkan. Tidak aktif juga, tidak respon. Sudah banyak teman-teman mencoba kan dengan kalimat-kalimat kayak mau beli baju gitu kan. Itu Tidak nggak ada respon. Dan kami kami mendapatkan nomor si yang punya distro dan istrinya itu dari teman-teman sekitar dekat rumah dia, teman ibu-ibu arisan, teman Baik. tetangganya ya. Baik. Nah, Dan untuk mereka update-nya juga sendiri, mencoba WA. Bang Jasmadi, Mencoba untuk WA, tapi- update-nya sendiri, Bang Jasmadi, untuk sementara apa sudah ada informasi Bang keberadaan, apakah polisi sudah mengendus di mana keberadaan kedua Belum. pelaku yang masih Saya dalam pengejaran? belum dapat informasi, yang jelas Baik. masih dalam proses pencarian. Nah, untuk press release dari Polrestabes mengenai hasil otopsi dan lain-lain, Bang Jasmadi ada informasinya Bang? Kapan Polrestabes akan merilis? Belum Sudah tahu, makanya pihak rencana dari sini kami mau langsung ke Polrestabes Palembang kan, menanyakan kemudian apa saja bukti-bukti yang sudah didapat kan. Sekedar menanyakan saja. Baik, Bang Apalagi- Jasmadi, mohon maaf sekali ini sepertinya durasi kita terbatas, dan terakhir mungkin sebagai closing statement juga Bang Jasmadi mungkin bisa memberikan apa ya, sedikit himbauan lah mungkin khususnya untuk para pelaku atau keluarga dari pelaku ini yang mungkin menonton acara tayangan ini, mungkin ada yang disampaikan, dan juga mewakili keluarga korban. Bang Jasmadi ada yang disampaikan juga, silakan. Baik, ya, saya berharap kepada pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini ya sampai tuntas dan menangkap seluruh pelaku. Dari satu pelaku yang sudah tertangkap, sudah kami coba analisa bahwasannya pelaku yang sudah tertangkap ini, sementara yang ditangkap itu dapat dikenakan pasal 340 dan 365. Tapi selagi-lagi kami menyerahkan semuanya ke pihak yang kepolisian. Kenapa 365? Di situ ada unsur perampokan. Motornya dijual, kemudian jam tangannya itu dipakai oleh yang sudah tertangkap, ya kan? Motornya dijual. Nah, kemudian yang 340 dari proses sementara ini yang kami lihat, kami pelajari. Memang ada rencana gitu. Sudah disetting karena infonya yang tertangkap ini
disuruh menjadi seolah-olah menjadi pembeli. Baik, baik. Pembeli. Mungkin Bukan artinya sudah ada rencana. mewakili keluarga korban, mungkin Bang Jasmadi, harapannya yang disampaikan, silakan. Sebagai Ya closing harapannya statement. itulah selagi dari kuasa korban berharap penuh kepada institusi kepolisian untuk mengungkap kan, dan bahwasannya ini merupakan korban ini adalah anak pertama laki-laki gitu. Jadi pesan keluarganya ya, ini salah satu ya yang diharapkan ya kan, untuk masa depan kan, yang disayangi, yang dicintai. Baik. Tapi ternyata tega betul itu pelaku kan. Supaya Baik. segera serahkan diri, ya yakinlah lepas dari hukum dunia, hukum akhirat tidak akan lepas. Baik, Bang Jasmadi Pasmaindra, kuasa hukum keluarga korban Anton Eka Saputra, tentunya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Semoga sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih, Ya, Bang terima Jasmadi. kasih.